Oke, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas saya, di kelas pendidikan Pancasila. Dan hari ini adalah pertemuan kedua. Maaf ya, kemarin saya baru upload pertemuan pertama ya, agak slow respon karena satu dan lain hal banyak yang harus saya kerjakan. Dan kemarin kan sempat ada trouble untuk kelas online-nya. Saya masuk di siakat saya juga dadakan gitu, jadi ya banyak trouble lah. Oke, nanti Anda bisa download materinya. Insyaallah akan saya upload hari ini atau besok gitu ya. Oke, tinggal diikuti saja. Oke, baik. Hari ini kita lanjutkan materi sebelumnya ya. Tapi sebelumnya saya akan bahas dulu. Kemarin ada nih pertanyaan dan belum sempat saya jawab juga. Belum sempat. Kemarin ada pertanyaan Japri masuk ke saya mengenai materi pertemuan pertama ya dari Pak Rajes. Yang intinya ada 2 pertanyaan. Intinya yang pertama mengenai pajak ya, kesadaran pajak. Kemarin kan kita bahas mengenai kesadaran pajak warga negara kita atau rakyat kita. Itu belum banyak yang sadar akan pajak gitu ya. Lalu ada pertanyaan mengenai pajak retribusi atau parkir. Parkir itu kan ada pajaknya. Kenapa kita masih diminta parkir lagi gitu? Bukankah itu juga masuk ke pajak gitu, dan pemeliharaan dan lain sebagainya. Oke, lalu pertanyaan kedua mengenai oknum gitu ya, oknum yang intinya yang tidak oke. Yang kedua itu mengenai oknum yang masih melakukan penyimpangan akan nilai-nilai Pancasila gitu ya. Ada generasi muda juga gitu, mereka masih melakukan hal-hal penyimpangan gitu ya, nilai-nilai Pancasila. Oke, saya coba jawab sepemahaman saya, semaksimal yang saya bisa. Jadi intinya begini, masalah pajak itu ya, memang kita ada namanya pajak retribusi gitu ya. Dan sebenarnya kalau misal kita ke tempat A, ke tempat B, ke tempat C, kita pasti bayar pajak. Dan saya pun juga sadar bahwa pajaknya luar biasa. Parkir, dalam hal parkir ya gitu ya, dikit-dikit parkir, dikit-dikit parkir gitu ya. Bukankah itu sudah masuk ke pajak gitu ya, termasuk ke dalam pajak yang kita bayarkan. Wait. Oke, ya, jadi memang seperti itu. Sebenarnya masalah parkir itu ditanggungkan ke pemilik tempat tersebut. Misal kita mau parkir, kita mau ke Indomaret gitu ya, saya nyebut, atau kita mau ke toko A gitu. Parkir itu sebenarnya keamanan, dan keamanan dari toko tersebut sampai ke parkirnya itu tanggung jawab dari pemilik tokonya. Tapi balik lagi, ada toko yang
memberikan fasilitas tersebut, ada yang tidak. Nah, yang tidak itu kan juga mereka harus memberikan keamanan dari tempat usaha mereka. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya dari parkir yang ditarik ke customer begitu. Jadi tujuannya ke keamanan sebenarnya gitu. Kalau kita, itu yang terjadi di Indonesia gitu ya, di mana-mana parkir gitu kan. Tapi kalau kita melihat di luar negeri pun juga tarif parkir memang cenderung tinggi gitu. Di luar negeri parkir pun tinggi, makanya mereka lebih memilih untuk memakai public transportation. Nah, bedanya adalah di negara lain public transportationnya itu benar-benar terfasilitasi dengan baik ya, diberikan fasilitas sarana dan prasarana mengenai public transportationnya itu dengan baik gitu ya. Jadi benar-benar perhatikan oleh pemerintah. Nah, di kita pun juga sebenarnya sudah mulai gitu ya, dengan adanya bis kalau di Semarang ya ada bis trans, itu juga ongkosnya atau biayanya itu tidak terlalu mahal dibandingkan dengan angkutan yang biasa gitu ya. Kita sudah mulai seperti itu, tapi di negara kita kan memang daerahnya kan memang berbeda dengan di luar negeri ya, yang dimana di sana kan tidak banyak bukit-bukit, tidak banyak daerah-daerah yang tinggi, tidak di daerah yang istilahnya pedesaan pun juga terjangkau oleh public transportation itu tersebut gitu. Jadi sebenarnya sama aja di negara kita dan di negara luar masalah parkir. Bahkan di negara luar itu parkirnya lebih tinggi, tapi memang di negara luar parkir itu memang dikelola oleh benar-benar di manage dengan baik gitu ya. Makanya mereka lebih memilih memakai public transportation tadi, seperti saya jelaskan tadi, karena memang di sana nyaman dan aman. Bedanya di kita public transportationnya belum seaman dan senyaman yang di luar negeri begitu. Ya, semoga bisa ya secepatnya kita bisa mengikuti apa yang ada di luar gitu. Ya, jadi itu ya pertanyaan nomor 1 menyangkut keamanan dan juga menyangkut keamanan dari customer. Memang sebenarnya ditangguhkan oleh pemilik usaha tersebut harusnya. Jadi parkirnya gratis gitu ya. Tapi balik lagi, ada pemilik usaha yang tidak memberikan fasilitas seperti itu. Makanya parkir itu ditanggungkan oleh customer yang ada seperti kita gitu. Lalu kalau Anda lihat ya, misal Anda lihat di sosial media, di YouTube lah ya, di beberapa vlogger Indonesia yang di luar, Anda lihat deh, di sana kan lebih banyak pakainya public transportation karena salah satunya yaitu pajak di sana itu tinggi, tapi lebih tinggi dari di Indonesia. Tetapi bedanya di sana itu benar-benar pajak untuk rakyat, tapi kita memang belum ada di fase pajak untuk rakyat gitu. Benar-benar 100% pajak untuk rakyat itu belum ya, karena ya permasalahan itu tadi, permasalahan kita adalah korupsi atau belum transparan gitu. Jadi masih banyak PR nih buat khususnya buat Anda ya, generasi muda penerus nantinya yang harus bisa membongkar atau membenarkan hal-hal yang
tidak benar tersebut gitu. Lalu pertanyaan kedua mengenai mengenai oknum ya. Oknumnya ternyata banyak yang melakukan penyimpangan, terutama sekarang kan banyak generasi muda yang sudah duduk di parlemen, yang which is dia sarjana dan lain sebagainya, yang tahu mengenai Pancasila. Kita tarik mundur ke belakang. Nah, nanti akan kita bahas ada di sini. Nah, nanti kita akan bahas di sini salah satunya mengenai pendidikan Pancasila itu sendiri gitu ya. Jadi ada perkembangan nih, naik turunnya pendidikan Pancasila di pendidikan kita gitu ya. Jadi materi pendidikan Pancasila itu sempat hilang gitu ya, sempat tidak ada gitu, tidak diajarkan di tingkat perguruan tinggi, itu sempat tidak ada gitu. Kalau di tingkat SD, SMP, SMA itu masih, tetapi bedanya adalah level pendidikan Pancasila di SD, SMP, SMA itu hanya remembering aja gitu, fasenya hanya remembering atau menghafal saja. Jadi belum ke bagaimana benarnya mengimplementasikan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa, belum gitu. Nanti kita bahas ada di sini mengenai dinamika pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu sempat hilang. Lalu muncul lagi, diwajibkan lagi pendidikan Pancasila itu beberapa tahun terakhir ini aja gitu. Jadi ya memang itu menjadi PR kita semua, menjadi PR Anda juga, menjadi PR kita, saya dan Anda, saya dan rekan-rekan pengajar semua ya, guru dan dosen semua itu mempunyai tugas untuk mengajarkan sih ya, memberikan pandangan kepada Anda mengenai pendidikan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila begitu. Anda sebagai generasi muda diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai tersebut di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tujuan adanya pendidikan Pancasila. Jadi paling tidak Anda itu bisa mengurangi, dengan adanya pendidikan Pancasila ini Anda bisa mengurangi yang namanya tindakan penyimpangan akan nilai-nilai Pancasila begitu. Kalau kita berbicara oknum yang menyimpang, balik lagi itu ke individu masing-masing ya, seperti apa. Dan tujuan dari pendidikan Pancasila ini adalah membentuk karakter Anda, membentuk membentuk karakter Anda untuk tidak melakukan hal tersebut. Oh, ini salah, berarti jangan dilakukan gitu. Oke, saya harap jawaban tersebut bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Rajas ya, yang minggu lalu baru sempat saya jawab. Sebenarnya saya sudah ada nih, jawaban ini sudah ada, cuma ya tadi itu karena kesibukan, karena banyak harus yang saya lakukan. Maaf ya, ada background tadi ya, karena kesibukan dan banyak hal yang harus saya lakukan ya, jadi lupa terus untuk jawab di Japri. Jadi saya jawab sekalian di sini untuk teman-teman Anda juga. Oke, selanjutnya kita lanjutkan materinya mengenai sumber-sumber dari pendidikan Pancasila. Anda bisa lihat di sini ya. Jadi sumber-sumber pendidikan Pancasila itu ada sumber historis, sumber sosiologis, dan juga sumber politik. Nah, yang pertama kita bahas mengenai sumber historis. Dari katanya saja historis, talk about history. Jadi berbicara mengenai sejarah gitu. Jadi
um, tokoh proklamator pertama kita, yaitu Presiden Soekarno atau presiden pertama kita, juga pernah berujar atau mengatakan bahwa jangan pernah kita meninggalkan sejarah, gitu, karena sejarah itu adalah fondasi kehidupan kita selanjutnya, gitu. Nah, ya kan disebutkan bahwa sejarah itu mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dan agar lebih bijaksana di masa depan. Di sini disebutkan implikasinya, pengayaan materi pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain. Dengan pendidikan historis, Anda diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Jadi dari sejarah, Anda lihat dari sejarah-sejarah kita, gitu ya, apa yang bisa kita ambil nih nilai positifnya, yang harus kita pertahankan itu apa yang tidak boleh kita pertahankan, apa yang harus kita rubah. Nah, dari situ Anda bisa ini ya, bisa memilih, gitu ya, mana yang harus tetap jalan, mana yang tidak boleh dilakukan lagi. Itu berdasarkan dari Pancasila, berdasarkan dari nilai-nilai Pancasila. Contohnya lah, contoh simpelnya dari kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak berbicara mengenai Pancasila ya. Di kehidupan Anda lah sehari-hari, Anda punya problem dulu, Anda punya masalah. Lalu Anda ambil hikmah dari masalah tersebut apa? Lalu kemudian harinya Anda tidak boleh melakukan hal sama supaya tidak menimbulkan masalah lagi seperti masalah yang dulu. Ya, itu yang disebut sebagai sumber historis. Jadi belajar dari sejarah. Oke. Next, sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi, berbicara mengenai sosiologi itu berkaitan dengan masyarakat, kehidupan masyarakat, kehidupan antar manusia, gitu. Jadi dalam kajiannya dalam bidang sosiologis itu mempelajari mengenai latar belakang, susunan, pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, dan juga mempelajari mengenai masalah-masalah apa yang timbul di masyarakat, fenomena apa yang timbul di masyarakat mengenai kehidupan antar manusia tersebut, gitu. Nah, melalui pendidikan sosiologis ini, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada Pancasila. Nah, itu tadi. Jadi fenomena-fenomena apa yang terjadi di masyarakat, lalu untuk misalnya ada problem, ada masalah, untuk pemecahannya itu based on Pancasila, gitu. Contohnya mengenai toleransi beragama, itu kan ada di sila pertama, gitu ya. Pengamalan tersebut ada di sila pertama. Jadi kemarin kan sempat ini ya, ada problem mengenai rasis, mengenai agama. Nah, untuk pemecahannya kita kembali ke Pancasila, di mana kita harus menghargai agama orang lain, menghargai keyakinan, kepercayaan orang lain, begitu. Lalu yang ketiga, sumber yuridis. Itu yuridis atau hukum. Yuridis itu berkaitan dengan hukum. Jadi negara kita itu adalah negara hukum, di mana semuanya itu ada hukumnya, itu berdasarkan akan hukum. Nah, ini yang sebenarnya masih sulit untuk dilakukan, gitu ya, karena hukum di Indonesia itu belum tegas. Jadi memang kenyataannya, gitu ya, kenyataan di lapangan itu hukum itu
tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, balik lagi, ini adalah tugas-tugas Anda gitu ya, untuk bisa memutus mata rantai fenomena tersebut gitu. Jadi memang ada istilah yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, ya memang itulah yang terjadi di negara kita. Hukumnya penegak hukum bukan penegak hukum, pembuat peraturan pun juga masih melanggar apa aturan yang mereka buat, which is itu pemerintah gitu ya. Pemerintah itu masih yang membuat peraturan masih melanggar peraturan-peraturan yang mereka buat, atau peraturan-peraturan tersebut menyelamatkan diri mereka sendiri. Mereka adalah pemerintah ya, jadi tidak mensejahterakan rakyat gitu loh ya, istilahnya seperti itu. Itu memang yang ada gitu. Nah, tugas Anda ya itu tadi, memutus mata rantai tersebut gitu. Anda harus sadar Anda harus sadar yang namanya hukum, supaya ke depan Anda bisa menggunakan hukum itu dengan baik gitu ya. Lalu sumber politik. Nah, hukum dan politik di Indonesia itu berkaitan erat gitu ya. Nah, Anda harus tahu politik di Indonesia itu seperti apa. Nah, fenomena politik itu seperti apa gitu ya di sini ya. Melalui pendidikan politik ini, Anda diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, Anda akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai ideal yang menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau policy, dan juga pembagian distribution sumber negara baik di pusat maupun daerah. Nah, ini berkaitan dengan politik ya. Politik itu luas sekali. Politik pasti berhubungan dengan hukum. Nah, sedangkan politik di Indonesia itu masih belum sehat ya, apalagi salah satu contohnya aja deh, pemilihan kepala daerah atau pemilihan kepala negara atau pemilu itu masih banyak yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Masih banyak yang namanya penyimpangan gitu ya, dimana ini ya sering disebutnya money politik, fenomenanya money politik. Jadi siapa yang bisa memberikan uang, mengeluarkan uang banyak atau membeli pemilih, itu yang akan jadi. Nah, dari money politik itu memberikan uang, dibagi-bagi. Oh, Anda memilih saya, Anda memilih saya. Begitu dia jadi, kan itu kan istilahnya gini ya. Kalau ini kan kalau pedagang istilahnya kan gitu. Modalnya dia besar. Nah, begitu dia jadi dipilih, dia akan aku mau modalku balik. Nah, salah satu caranya itu korupsi, seperti itu. Nah, diharapkan dengan adanya ini Anda tahu nilai-nilai Pancasila apa saja yang harus diaplikasikan atau diimplementasikan di masyarakat. Anda bisa memutus mata rantai tersebut gitu. Banyak kok yang money politik itu. Nah, selanjutnya mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila.
Oke, wait. Ya, maaf ya. Kita lanjutkan mengenai dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Nah, seperti tadi ya, yang saya sebutkan saat menjawab pertanyaan dari Pak Rajes tadi mengenai dinamika pendidikan Pancasila, gitu. Kita lihat di sini. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini disebutkan melalui proses pasang surut gitu ya, dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Itu pada masa Presiden Soekarno, di sini disebutkan Pancasila sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Mana tadi? Sebagaimana diketahui, Presiden Soekarno salah satu perumus Pancasila. Jadi dalam masa Presiden Soekarno itu Pancasila itu sebagai ideologi negara gitu. Lalu pada masa Presiden Soeharto, kedudukan Pancasila itu sangat kuat gitu ya. Ada peraturannya, yaitu TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang pemasyarakatan P4 gitu. Pada masa inilah ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat gitu. Jadi di masa Presiden Soekarno itu P4 atau materi P4 ini ada sampai di perkuliahan gitu ya. Masa ospek itu ada namanya P4. Namun pada masa reformasi, pendidikan Pancasila ini juga mengalami pasang surut, yakni enggaknya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila di kurikulum nasional. Jadi ya tadi seperti saya bilang, Pancasila itu sempat hilang di kurikulum pendidikan kita gitu ya, karena balik lagi pembuat peraturan tersebut atau pemerintah tersebut ya yang menghilangkan materi pendidikan Pancasila. Jadi banyak menimbulkan yaitu banyak penyimpangan tersebut gitu ya. Lalu timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Kembali lagi pendidikan Pancasila dimunculkan lagi di kurikulum pendidikan untuk perguruan tinggi. Nah, makanya banyak penyimpangan yaitu tadi sempat hilang gitu loh pendidikan Pancasila ini, dan masuk pengaruh-pengaruh yang luar biasa dari luar tanpa adanya pondasi yang kuat dari generasi kita gitu. Di peraturan ya, di pasal 35 nomor 12 tahun 2012 di sini disebutkan yang dimaksud dengan mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan untuk memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ditegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi itu wajib diselenggarakan dan sebaiknya diselenggarakan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri dan harus dimuat dalam kurikulum masing-masing perguruan tinggi. Keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila merupakan kehendak negara, bukan kehendak perorangan atau golongan demi terwujudnya tujuan negara. Nah, ini masuk lagi aturan baru bahwa pendidikan Pancasila itu wajib. Dengan tadi saya sebutkan ya, pasang surut pendidikan Pancasila yang mempengaruhi juga generasi-generasi penerus kita. Yang selanjutnya adalah tantangan pendidikan Pancasila. Nah,
Nah, dalam tantangan ini berlaku untuk guru dan dosen gitu ya, pengajar-pengajar ya. Ada tantangan sendiri nih dalam mengajarkan pendidikan Pancasila gitu. Yang saat ini tantangan terbesarnya adalah teknologi atau teknologi karena teknologi saat ini berkembang secara pesat. Informasi-informasi dari luar itu sangat mudah untuk didapatkan. Kadang informasi tersebut juga bertolak belakang atau tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, ini adalah tantangan kami gitu ya, guru dan dosen, bagaimana memberikan pemahaman Anda, pengawasan kepada peserta didik, dalam hal ini adalah Anda dan juga dari murid-murid ya, dari SD sampai SMA dan juga Anda di tingkat perguruan tinggi, bahwa hal ini tidak sesuai dengan Pancasila. Anda tidak boleh untuk diikuti seperti itu. Nah, kami guru dan dosen dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajaran pendidikan Pancasila, gunanya untuk membentuk karakter dari Anda semua gitu ya. Namun balik lagi, kita dituntut untuk kreatif, tapi juga kita lihat fenomena yang terjadi sekarang seperti apa gitu. Harusnya pendidikan Pancasila itu pembelajarannya, metodenya menggunakan student centered, di mana Anda sebagai pusat pendidikan gitu ya. Jadi bukan teacher centered seperti yang sekarang ini saya lakukan ya, teacher centered. Anda hanya diberikan materi aja gitu, kayak misal makan itu ada disuapin aja gitu. Sebenarnya lebih ke student center, tapi karena kita ada di masa seperti ini ya, masih dibatasi untuk pertemuan di kelas dan lain sebagainya ya, kita terpaksa untuk tidak melakukan yang student centered itu gitu. Harusnya sih student centered ya. Kalau full online seperti ini kan kita nggak bisa student centered, kita masih teacher centered. Lah, ini menjadi PR kita bersama ya. Anda juga kalau misal sudah diberikan pemahaman kepada dari orang tua kalian, dari guru itu juga, atau dosen, Anda juga harus bisa, oh ya ini nggak boleh, berarti tidak harus diikuti. Karena Pancasila di negara kita itu menganut ideologi terbuka. Ideologi terbuka itu maksudnya adalah kita menerima perkembangan yang ada di dunia gitu ya. Kita bisa menerima perkembangan dari luar gitu, tapi kita harus benar-benar bisa menyaring nih, mana nih yang bisa kita terima berdasarkan Pancasila, mana yang tidak bisa kita terima. Kayak budaya-budaya luar, seperti pergaulan remaja yang terlalu bebas, itu kan menganut budaya luar ya, bukan budaya timur yang kita miliki. Itu tidak boleh kita ikuti gitu, karena bertentangan dengan Pancasila. Contohnya seperti itu. Karena karena Pancasila itu menganut ideologi terbuka, makanya pemahaman akan nilai-nilai Pancasila itu memang harus kita tegakkan benar gitu ya, untuk Anda semua generasi muda. Nah, ini disebutkan ya, era globalisasi itu tidak hanya menghadirkan berbagai kemajuan, tidak hanya menghadirkan hal-hal positif, tapi juga hal-hal yang negatif juga yang kita nggak bisa prediksi gitu ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan negara merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya bagi kehidupan bangsa Indonesia. Jadi
dapat dimaknai bahwa tidak ada Indonesia bila tidak ada Pancasila. Setiap negara kan punya dasar negara atau ideologi sendiri-sendiri. Nah, Indonesia ideologinya adalah Pancasila. Jadi Indonesia adalah Pancasila, Pancasila adalah Indonesia gitu. Itu saling berkaitan. Kalau nggak ada Indonesia, nggak ada Pancasila gitu. Nah, inilah tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Oke, ini adalah materi kita di pertemuan kedua. Saya harap Anda paham apa yang saya jelaskan ya tadi mengenai sumber-sumber pendidikan Pancasila, lalu ada dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Oke. Nah, nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan lagi. Begitu ya. Oke, baik, saya rasa itu saja penjelasan dari saya di pertemuan kedua ini. Kita ketemu lagi di pertemuan ketiga melalui video yang ketiga. Selamat pagi dan selamat pagi dan kita bisa ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.